Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kawan-kawan yang kami cintai, juga mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala hidupnya. Amin, Allahumma amin. Pagi ini kami sedang mengendarai mobil, ingin menuju Kota Bondowoso. Pagi ini kami bersama dengan istri kami tercinta. Ini dia ini, sama ponakan kami Alawi. Ayo apa namanya, dada Jong, dada ya. Ini kami ingin belanja kebutuhan rumah tangga kami. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kebahagiaan kepada kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Seperti doa yang sering kita baca setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, kawan-kawan yang saya cintai, Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, beliau pernah bersabda, kata Rasulullah, arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara, yang mana 4 perkara tersebut termasuk kebahagiaan bagi seorang hamba, bagi manusia. Apa saja 4 perkara tersebut? Yang pertama, kata Nabi, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Ini istri saya ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Ta'ala istri yang salihah, yang nurut sama suaminya, berkhidmah kepada suaminya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian termasuk kebahagiaan hamba yang nomor 2, kata Nabi, adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Rumah yang luas ini juga bisa kita maknai hunian yang layak. Karena kalau kita, ayyuhal ikhwan rahimakumullah, memiliki rumah yang tidak layak, hunian yang kurang representatif, maka tentu itu akan berpengaruh kepada kebahagiaan kita di dalam rumah tangga, bahkan berpengaruh kepada kehusyuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, termasuk kebahagiaan seorang hamba adalah al-jarus saleh, tetangga yang baik, tetangga yang saleh. Karena memang ya, karena kita ketika hidup bersosial, bermasyarakat, ini butuh kepada tetangga. Kita seorang manusia tidak boleh tidak dalam bergaul, pasti membutuhkan tetangga kita. Maka sudah barang tentu kalau misalnya kita punya tetangga yang tidak baik, itu akan mengganggu kebahagiaan kita. Dari saking pentingnya kita menjaga hubungan dengan tetangga, sampai-sampai Nabi pernah bersabda, begini sabdanya Nabi, mazala Jibril yusini anil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Aku pernah mendengar Jibril, dan sering mendengar Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga. Sampai dari saking seringnya, kata Nabi, sampai Nabi SAW menyangka bahwa tetangga itu akan juga menjadi ahli waris daripada tetangganya. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, beliau dengan tegas mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia
menghormati dan memuliakan, berbuat baik kepada tetangganya. Jadi yang ketiga itu tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Kemudian yang terakhir kata Nabi, termasuk kebahagiaan seorang hamba adalah al-markabul hani, kendaraan yang layak. Nah, hari ini kita sedang mengendarai mobil. Alhamdulillah Allah menganugerahkan kepada saya mobil yang ya boleh dikata sudah layak lah. Sebelumnya saya punya mobil itu agak rendah, sehingga kalau kami menjalankan tugas sebagai dai ke desa-desa itu agak sedikit mengganggu perjalanan kami ke gunung-gunung. Maka kemudian ini sudah kami barter dengan mobil yang agak tinggi. Alhamdulillah sekarang bisa dibawa kemana-mana. Tapi saya sering menyampaikan kepada masyarakat, terlebih lagi kepada santri-santri saya sendiri, bahwa kita memang hidup di dunia ini seyogyanya harus hidup sesuai kebutuhan saja. Jadi jangan hidup sesuai keinginan. Karena kalau seorang manusia itu hidup sesuai keinginan, keinginan manusia ini tidak berbatas. Dia sudah punya sepeda motor, cukup dengan sepeda motor. Tapi kalau dia hidup sesuai dengan keinginan, dia kepengen mobil, sudah dianugerahi oleh Allah sebuah mobil. Tapi kalau dia hidupnya sesuai dengan keinginan, masih ingin mobil yang paling bagus di dunia. Setelah dianugerahi oleh Allah Ta'ala punya mobil yang paling bagus sedunia pun, kalau kita hidup sesuai keinginan, maka kita masih ingin punya yang lebih, ingin punya pesawat, ingin punya jet dan lain sebagainya. Jadi senantiasa saya sampaikan kepada santri-santri saya, hiduplah sesuai dengan kebutuhan, jangan hidup sesuai dengan keinginan. Al-Fakir punya kebutuhan dengan mobil ini, terutama mobil yang bisa dibawa ke desa-desa, ke gunung-gunung, untuk menyertai kami di dalam menjalankan tugas sebagai dai. Kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan mobil saya ini bisa menjadi teman sejati saya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi kita oleh Allah Ta'ala diberi kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.